Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita mulai pengajian dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah, dengan berbagai nikmatnya menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat sayyidi sadat Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita memulai sebagai salah satu dari bukti atau kepedulian kita pada saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu di Sukabumi, Cianjur Selatan atau dimanapun berada, kita doakan semoga mereka semua diberikan kesabaran. Yang wafat, semoga Allah berikan husnul khatimah. Juga yang sakit, salah satu ketua komisi bidang mu'alaf ya, Pak Dr. Cecep Sudirman sedang di ICU. Kemudian guru saya juga Kiai Haji Abdullah Cecep Abdullah Syahid masuk di IGD, dan yang lainnya. Semoga Allah memberikan sehat walafiat seperti bihara-bihari, juga Allah anugerahkan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan min asyratis sa'atis sughra, di antara tanda-tanda kiamat kecil yang ke-16 adalah pengingkaran terhadap agama. Nah, ini tentu temanya sangat global. Kalau ditambah rinciannya, jadi agama hanya sebagai simbol atau alat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi ada pura-pura begitu ya. Ketika dia butuh dukungan orang, ini kan di luar inilah sudah ya. Kemudian semuanya memakai baju agama supaya orang simpati, padahal bohong gitu. Ya, padahal pura-pura. Walaupun ya dengan kepura-puraannya mudah-mudahan menjadi serius gitu ya. Mudah-mudahan sadar dan sebagainya. Itu satu, mungkin dalam aspek politik karena memiliki kepentingan. Atau ada lagi selain pura-pura dalam aspek politik, juga pura-pura dalam aspek ekonomi. Jadi menjual berkedok dengan kedok agama, tetapi yang dia butuhkan adalah ekonomi. Salah satunya nanti akan berdampak antara ekonomi dengan bisnis. Kesananya ada juga pengobatan, mohon maaf ya. Berdasarkan penelitian di MUI, baik tingkat pusat di Provinsi Jawa Barat saja, karena kebetulan saya anggota Fatwa dari MUI Jabar, itu kurang lebih ya dari tahun 70 lah atau 80, Bapak Ibu mohon maaf, di kita ini Jawa Barat ini aliran sesat itu kurang lebih 300. Banyak Pak? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah. Ada yang ngaku nabi ya,
Itu yang paling banyak. Ada yang ngaku malaikat. Ya, ada yang ngaku punya pintu surga kuncinya. Oh, udah macam-macam. Dan di Bandung sendiri, saya sebut saja Kiara Condong, daerah Ramdan dulu, ada yang ngaku nabi, cuman namanya Ahmad gitu. Bapak Ibu nanti boleh baca ya, atau mungkin saya sebutkan saja lah, saya cari ya. Dalam surah As-Saff itu Nabi Isa alaihissalam pernah menginformasikan, dan memang di dalam Al-Quran juga ada surah As-Saff itu. Beliau mewartakan bahwa nanti sepeninggalku akan ada nama Nabi, namanya adalah Ahmad. Nah ini ya, mimba dismuhu Ahmad. Kelihatan nggak Pak? Ini kecil ya, ada itu Pak ya? Nah itu Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Salah satunya adalah Ahmad. Kemudian Abu Qasim, Abu Ibrahim dan sebagainya. Nah, ini salah satu saja. Mungkin belum lagi di Pakistan nanti ada Ahmadiyah. Pak Haji ya. Nanti dibagi dua kan, Lahore dengan apa satu lagi? Saya lupa lagi. Qadian. Dan itu berbasis di Inggris karena dulu zaman penjajahan untuk mengobok-obok Islam yang lain, kira-kira begitulah. Nah, itu dari aspek politik, penjajahan dan sebagainya. Jadi dia masuk ke berbagai daerah begitu. Nah, ya salah satunya, mohon maaf, yang dijual adalah simbol-simbol agama. Karena orang itu berbeda, Bapak Ibu. Ketika simbol agama yang dijual, walaupun dia nggak pernah beribadah, kira-kira gitu, nggak sholat, nggak apa, tapi semangat keagamannya tinggi Pak. Ya, mohon maaf, sholat agak jarang, mabok iya, tukang tarok iya, ngabendel andorok iya. Tapi begitu disinggung agamanya, dia walaupun dia simbol, kira-kira gitu, walaupun hanya simbol dan dia tertipu. Nah, oleh karena itu, disinilah mungkin harus cerdas beragama, harus memiliki pengetahuan, jangan sampai kemudian dia tertipu. Karena ada, taruhlah kita sebut pedagang asongan atau calo. Dan kadang-kadang kita kebanyakan pada umumnya lupa dari intisari ajaran agama. Misalnya begini. Ya. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Allahu Akbarnya bagus Pak, karena itu bagian dzikir. Betul Pak? Ya. Tapi bentrok. Pertama saling menghujat, saling menghina. Nah, pertanyaannya, apakah ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling menghina? Tidak kan? Yang Islam ajarkan itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalaupun terjadi pertikaian, diselesaikan dengan bermusyawarah lalu kembali kepada Al-Qur'an. Ya sudah kan begitu. Dilihat ini yang dipertentangkan itu masalah usuli atau furu'i. Masalah usuli itu maksudnya pokok Pak. Al-Qur'annya sama enggak? Nabinya sama enggak? Kiblatnya sama enggak? MUI itu merumuskan ada 10. Kalau keluar dari 10, jadi 10 yang pokok, nah berarti itu berbeda. Kalau nabinya beda ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi kalau masalah furu'i, masalah cabang. Ya, masalah cabang itu contoh yang paling ini subuh kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu kan biasa saja. Mau kunut silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Kan begitu. Mau tadi saya berdoa misalnya Al-Fatihah, mau pakai Al-Fatihah silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Mau hanya amin, silahkan. Dan sebetulnya mah kalau mau mah bukan tidak hanya sekedar Al-Fatihah. Bapak Ibu semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Al-Baqarah. Ya, kalau mau baca saja Al-Baqarah. Kalau baca Al-Qur'an mah bagusnya ya lebih banyak lebih baik. Hanya saja siapa yang hafal? Apakah semuanya hafal? Kan tidak. Waktunya lama.
Maka yang paling populer, yang umum itu ya Al-Fatihah. Kenapa? Insya Allah semua yang mengaku muslim itu ya hafal. Kenapa? Baca Al-Fatihah itu rukun qauli dalam sholat. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya, gitu ya. Nah itu salah satunya begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali lagi. Saya khawatir terlalu ke sana kemari ya. Kita kembali, agama hanya sebagai simbol atau tameng untuk kepentingan pribadi. Saya pernah lah beberapa kali ada calon gitu ya. Saya ingin belajar ceramah Pak. Orang namanya belajar kita tidak bisa menolak Pak ya. Dia ingin belajar, saya sedang khutbah di mana dia kejar. Cuman saya bilang hati-hati. Yang kita sampaikan yang saudara tahu, jangan sampai tidak tahu kemudian disampaikan keliru, nanti saudara sesat lalu menyesatkan orang. Karena orang itu kan yang penting kalau misalnya retorikanya bagus, bacaannya bagus, percaya saja. Padahal ternyata tidak. Kan Ustadz gampang sekarang tinggal googling saja AI gitu kan. Iya, tapi tidak seperti itu. Ya, kecuali jadilah sebagai motivator saja. Karena retorika bagus dan sebagainya, pakai peci, pakai sarung, udah jadi ustadz gitu kan. Padahal di Timur Tengah itu ustadz itu profesor Pak. Ustadzun, al-ustadz, ad-duktur itu profesor. Ada akademik, ada penelitiannya dan sebagainya, ada etika dan sebagainya. Kalau di kita ustadz itu ya yang ngajar ngaji atau pokoknya mau pakai peci atau jadi imam juga atau apapun jadi ustadz gitu kan. Padahal tidak sesederhana itu. Makanya pantas Pak kalau kemudian di Singapura, Malaysia dan beberapa negara tetangga itu sudah mulai ada sertifikasi. Mulai dari sertifikasi dai, khotib, imam ya dan sebagainya. Karena memang diperlukan supaya tidak sembarangan. Walaupun kalau di kita semuanya penuh dengan kontroversi. Wah, ini semua disertifikasi, ini kayaknya diawasi, kira-kira gitu ya. Sudah suudon duluan gitu ya. Padahal sebetulnya dengan disertifikasi apalagi negara itu beruntung. Kenapa? Sebab nanti negara punya kewajiban Pak. Kayak guru kan, sertifikasi guru, dosen gitu. Nah, itu akhirnya harus karena ada undang-undangnya, negara punya kewajiban untuk memberikan haknya. Ya gaji lah kira-kira begitu. Nah kalau nanti imam itu disertifikasi dai misalnya, terus ada undang-undangnya ya harus, walaupun hanya beberapa. Seperti kayak guru ngaji Pak ya, yang guru ngaji maghrib itu kan dikasih per bulan, saya kurang tahu lah atau berapa, 200.000 atau berapa gitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sekali lagi bahwa salah satu di antara tanda-tanda kiamat sugro pengingkaran terhadap agama, tetapi yang dimaksud adalah agama hanya sebagai simbol atau tameng untuk kepentingan pribadi saja. Ya kadang-kadang begini Pak, mohon maaf ya. Kita ini ketika ada orang, yuk kita sedekah, infak dan sebagainya terus gitu kan, sampai kemudian punya berapa, bawa berapa, semuanya kira-kira gitu ya, terhipnotis karena pahala dan sebagainya, apalagi di hadapan orang, itu kan nggak boleh sebetulnya ya. Apalagi infak sedekah wakafnya itu nggak boleh ke tempat yang lain, harus ke tempat dia. Nah ini yang saya kira ya tidak bagus dan malah saya khawatir gitu ya. Apa yang ngajaknya itu berinfak atau tidak ya. Kenapa? Karena mohon maaf, apakah dia seorang ustadz, ajengan atau apapun namanya, terlepas begitu, seharusnya dialah yang memberikan contoh. Kemarin ke pesantren tahfidz ya, ke PMIKI, ke Cimaung, kita menerima kunjungan dari pimpinan harian MUI Kota Bandung dan pimpinan MUI Kecamatan Sekota Bandung. Jadi mereka bertanya bagaimana membangun pondok Pak, supaya ini, saya bilang berdasarkan pengalaman, kita ini harus serius, kita ini harus mau berkorban. Tunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini ingin berjuang. Artinya apapun yang kita miliki semuanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan mau menunggu uluran tangan dari yang lain. Ketika kita punya, ya apa yang kita miliki semuanya saja korbankan. Ketika kita beramal tanpa perhitungan, maka Allah akan memberikannya pun tidak akan pernah hitungan. Jadi salah satu contohnya misalnya dulu ketika saya 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ketika saya bikin pondok, itu kan seharusnya sebagai suami kan rumah dulu ya untuk istri ya. Saya bilang ke istri saya, rumah belakangan. Kalau kita bangun rumah, kita nggak bisa nggak akan punya santri, karena santri akan tinggal di mana. Jadi yang kita bangun musola dulu, gazebo, kayu. Kemudian kita bangun asrama. Jadi semuanya itu. Lalu kita tinggal di mana? Saya bilang ya kita tinggal di kantor saja, di perpustakaan saja. Ya, saya punya anak 3, kalau liburan datang itu ya tidurnya di kelas. Saya bilang kita bismillah dulu lah. Kalau ada santri, ada pengajian, ada apa, insya Allah musola ada, ya taruhlah masjid begitu, insya Allah terakhir rumah. Maka saya baru membangun rumah itu baru mungkin 11 bulan yang lalu, Pak. Tapi saya nyebutkan itu kantor juga karena untuk melayani santri. Dan itu di luar rencana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir September itu 3 tahun yang lalu saya pernah menawar ke yang pemilik lahan itu, tapi nggak ngasih, Pak. Nggak ngasih. Kalaupun ngasih harganya 10 juta. 10 juta kali 200 tumbak itu hampir 2 miliar ya. Tapi belakangan, Pak, waktu bulan akhir Agustus ya, saya sedang di toilet, saya dengar pemilik kebun itu marah-marah. Marahnya ke santri. Bilangin ya ke Pak Haji Asep, ini tanah bukan tempat buang sampah. Rupanya santri saya buang sampah ke kebun. Pantas kalau dia marah. Waduh, saya ngelus dada aja. Ya Allah, gimana ini? Saya ingin, tapi saya nggak punya kemampuan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, setelah itu saya utus Ustadz Jajang namanya, tanya ke pemilik lahan, kira-kira mau dijual nggak? Kalau dijual kita akan ikhtiar. Awalnya enggak, Pak. Setelah enggak dijual, karena kalau di kampung kan kekayaan itu banyak lahan, Pak. Jadi di kampung itu kekayaan itu lahan banyak, ternak banyak. Tapi kadang-kadang nggak paham juga kalau dia punya kewajiban misalnya berkurban gitu kan. Tapi kalau rumah bilik, rumahnya bilik saja, gitu ya. Nah kemudian akhirnya dipanggil lagi Ustaz Jajang, ya boleh katanya, karena kemarin ada layan, jadi dia mau mindahkan tempat. Akhirnya saya bilang, Ustaz Jajang coba temuin Pak Haji Bu Haji Anu gitu kan, si Fulan, karena dulu pernah ingin wakaf. Ditemui, ya gayung bersambut, akhirnya dia setuju. Ya sudah Ustaz, saya beli saja, karena dia dulu pernah di waktu Covid itu dalam 2 hari berurutan ibunya wafat, anak perempuannya wafat, Pak. Jadi itu sedih sekali itu, dan dia dulu pernah azam untuk hartanya itu ingin diwakafkan ke pesantren. Ya, akhirnya datang. Padahal si Ibu Haji itu kalau dananya didiamkan sampai Januari 2025, dia punya keuntungan 500 juta katanya. Wallahu alam. Nah, dan itu di kampung itu ya pemilik lahan itu nggak mau, Pak, nggak mau ke bank, nggak mau ke notaris. Pokoknya orang banknya aja ke sini katanya. Notarisnya aja ke sini. Ya maksudnya cash, tidak mau ditransfer dan sebagainya. Akhirnya dia datang, kemudian ya cash 820 juta, ditawar jadi 800 juta, 2.200 meter. Dari 10 juta turun jadi 5 juta, Pak. Alhamdulillah. Ternyata ya itulah ketika kita terus saja berdoa. Ya, kita tidak tahu, Pak. Saya 3 tahun terus dengan santri berdoa agar tanah-tanah yang nempel dengan pondok itu diamanahkan, bukan dimiliki, diamanahkan untuk pondok, untuk dakwah, kira-kira begitu. Nah, ternyata jarak 3 tahun Allah anugerahkan. Kadang-kadang kan kita berdoa begini, ya Allah, kenapa Palestina itu nggak merdeka-merdeka, kira-kira gitu ya. Sudah puluhan tahun, Bapak Ibu, jangankan Palestina,
suatu kebenaran diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peristiwa Ashabul Kahfi butuh 309 tahun, Pak. Dan itu Al-Kahfi langsung tahunya. Kan jarang-jarang Al-Qur'an menyebutkan angka, Pak. Tapi begitu kasus Ashabul Kahfi disebutkan 309 tahun Ashabul Kahfi melihat, oh ini kebenaran. Allah memperlihatkan kebenaran. Jadi memang harus terus sabar dan sebagainya. Kita lanjut, Pak. Berikutnya adalah, nah ini juga agak nyeri juga, Pak. Tapi kita harus memahami, tentu tidak tekstual ya. Umat Islam berlomba-lomba memperindah masjid dan membangga-banggakannya. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan untuk bermegah-megah dalam membangun masjid. Ini riwayatnya Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban. Bunyinya, tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Di lain tempat beliau bersabda, aku tidak diutus untuk menjulangkan masjid-masjid. Tentu ini tidak dipahami, oh kalau begitu misalnya bikin masjidnya jangan yang bagus, biasa-biasa saja. Tentu tidak, Pak. Tetapi yang dimaksudkan itu bangunannya megah, wah, tapi isinya nggak ada. Atau niat yang membangunnya itu riya. Ini di sini kan kalau riya mah ya apa saja gitu ya. Riya, sombong, takabur itu kan berbahaya, Pak. Karena bisa melucuti amal-amal kita karena riya itu. Oleh karena itu maka azam hati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, itu harus terus di dalam hati. Ya Allah, pokoknya sholatku, semua amalku, ibadahku, mati hidupku itu karenamu ya Allah, bukan karena orang dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya bukan berarti tidak boleh ya, silahkan saja kan gitu. Apalagi menara itu kepentingannya supaya speaker. Sekarang ini kan masalah kita ini azan tidak serempak, Pak. Terutama yang menjadi problem itu di bulan suci Ramadan gitu ya. Maka pemerintah kemudian agama ini gimana caranya supaya serempak ya. Ketika itu kan ya sudah, kita akan punya di Kementerian Agama ada namanya Badan Hisab Ru'yat, itu yang bertanggung jawab. Patokannya biasanya RRI, TPRI kan gitu ya. Tapi kita juga punya itu, Pak, namanya Pak ya, satelit atau apa di HP dan sebagainya. Dan itu pasti berbeda. Saya bilang, bisa nggak kira-kira Masjid Raya itu punya akses ke semua masjid yang ada di Kota Bandung? Biar supaya nanti komandonya nunggu saja dari Masjid Raya. Begitu azan ya terdengar semuanya. Oh ternyata nggak mudah juga ya, tapi suatu waktu mungkin bisa, Pak. Misalnya aksesnya karena sudah wifi jaringannya, ditempatkanlah speaker gitu ya, semua di masjid-masjid itu, sehingga ketika Masjid Raya mulai adzan semuanya terdengar ya, tinggal nanti yang lokalnya. Itu salah satunya. Jadi hadis ini bukan berarti kita tidak boleh memperindah masjid. Yang tidak diperbolehkan itu, di situ ada unsur riya, ditonjolkan kemegahannya tapi memakmurkannya tidak ada. Karena yang paling penting itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya yang bisa memakmurkan itu meramaikan, dalam arti ya beribadah begitu ya. Bahwasanya yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kita sekarang tahu hampir di mana-mana gitu ya, kita gembira, dan memang seharusnya bangunan masjid itu lebih baik daripada rumah kita, biar kita nyaman beribadah, kan begitu. Bahkan ini kayak karpet dan sebagainya, kalau perlu ada AC gitu ya, ada kebutuhan sehingga orang itu betah di masjid untuk beribadah. Kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama. Nah, tetapi juga di rumah kita penting ada tempat khusus untuk sujud. Sebut musola rumah gitu ya, yang 2 kali 1 meter misalnya, tergantung kebutuhan. Kenapa?
Karena di masjid itu yang diutamakan memang sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunnah itu utamanya di rumah malah. Ya, cuman kalau di masjid kan kita satu langkah kita dari rumah ke masjid juga dihitung. Masuk masjid melangkahkan kaki kanan kita berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ada tahiyatul masjid. Sementara di rumah nggak ada tahiyatul masjid. Kita kalau qobliyah ba'diyah di rumah juga ada, Bu. Masalahnya di rumah itu kita malas. Mau qobliyah mau ba'diyah itu malas di rumah itu. Terus terang saja. Beda dengan di masjid. Kenapa? Ketika lihat orang sholat ya, masa enggak qobliyah, masa enggak ba'diyah, masa enggak wiridan gitu kan? Padahal di rumah juga qobliyah ba'diyah bisa. Tetapi untuk sholat fardu utamanya adalah di masjid, khususnya laki-laki. Nah, tapi kalau perempuan mau ke masjid kita tidak boleh mencegah. Yang kita cegah itu adalah fitnah-fitnahnya. Misalnya ya parfum jangan sampai mengundang sesuatu gitu kan. Kalau atau yang lainnya lah kira-kira. Kita lanjut lagi. Umat Islam banyak membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dengan benar dan menentang hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau berkata dari Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati, kata Nabi, akan datang atasku ya umat. Isinya itu satu, la yabqal Islam illa ismuh. Islam itu tidak akan tersisa kecuali hanya namanya saja. Jadi namanya Islam tapi praktek keislamannya tidak ada. Memang kalau mendekati kiamat kubro akan seperti itu. Wala yabqal Quran illa ismuh, illa rasmuh. Dan Al-Quran tidak tersisa kecuali hanya tulisannya saja. Nah, itu agak agak ngeri-ngeri juga gitu ya. Karena prakteknya itu yang praktek keberagamaan atau keislamannya itu yang tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetapi tentu begini ya. Al-Qur'an itu pertama kata Prof Miftah, Prof Badruzzaman mengatakan amal yang paling mudah itu ya baca Al-Qur'an. Kalau bisa membacanya. Kalaupun tidak dia terbata-bata, itu pun punya pahala dengan terbata-batanya. Kalau tidak bisa mendengarkannya juga dapat rahmat Allah, kan? Idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan diam la'allakum turhamun, supaya engkau Allah berikan rahmat dan sebagainya. Bahkan tidak hanya mendengarkan, melihat lafal-lafal atau ayat-ayat tulisannya pun itu adalah ibadah. Tidak baik seorang hafidho yang hafal Al-Quran karena dia lancar, mutskin, lalu selama 1 bulan tidak pernah melihat mushaf, semuanya dihafal. Itu tidak baik. Kali-kali dia harus melihat tulisan-tulisannya. Artinya melihat tulisan itu juga bagian dari ibadah. Nah, tadi melihat tulisan Al-Quran, kemudian mendengarkan, kemudian membaca. Yang keempat levelnya menghafal. Bapak Ibu jangan bilang Ustaz abdi mah tos 70 tahun yang naon ngapalkeun Al-Quran jadi imam henteu misalnya kan. Oh enggak, itu buat bekal Bapak Ibu. Karena Al-Quran dihafal tentunya dia akan diulang-ulang Pak, supaya enggak lupa kan gitu ya. Semakin banyak diulang-ulang kan semakin bagus. Kenapa? Baca Al-Quran itu adalah salah satu zikir yang paling utama ya baca Al-Quran. Dan Allah memerintahkan wadhkurullaha katsira. Banyak itu diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah katsira, yang banyak ingatnya. Ditafsirkan dalam surah Al-Jumu'ah itu ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah wadhkurullaha katsira. Kenapa kita harus banyak mengingat Allahnya itu banyak? La'allakum tuflihun, supaya kita ini berbahagia.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita banyak berzikir, salah satunya banyak baca Al-Quran, seharusnya kita bahagia. Tapi kalau zikirnya banyak, sholat berjamaah di masjid 5 waktu juga alhamdulillah, puasa iya, sedekah iya, tapi hati kita nggak bahagia. Jangan-jangan ada yang salah dalam hati kita. Salah gimana Ustaz? Mungkin salah niatnya. Tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Walaupun untuk ikhlas itu nggak ada kurang ya sebetulnya. Karena harus murni 100%. Mungkin ada keliru dalam niatnya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam memahaminya kurang tepat mungkin. Gitu ya. Karena niat kemudian pemahaman itu juga akan berpengaruh begitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa tadi Al-Quran bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibaca, dihafal. Apakah cukup? Ya, tambah lagi kita fahami isi Al-Quran. Banyak sekarang ini media-medianya, tinggal mau buka saja. Kemudian setelah difahami ya diamalkan. Karena ini kalau hanya difahami saja, ini mungkin termasuk wala yabqal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran itu tidak tersisa kecuali hanya tulisannya saja. Jadi harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan nanti masuk kategori kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka nanti. Kenapa engkau tahu tapi tidak mengamalkan pengetahuanmu? Dan kebanyakan ya orang yang alim ini teguran. Orang yang alim, pendakwah, penceramah, ya kita paling tidak pendakwah untuk diri kita dan keluarga, istri, anak lah gitu, kira-kira gitu. Itu kalau tidak mengamalkan ajarannya, kata Nabi bagaikan lilin. Lilin itu menerangi sekitarnya tapi dirinya terbakar. Dia ngajak orang berbuat kebaikan tetapi dirinya tidak berbuat baik. Ayo sodakoh Pak, tapi dirinya nggak mau bersodakoh. Ada mah calo gitu kan. Oh nggak bisa begitu. Kenapa? Karena harus ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah kita ini Bapak Ibu memang kehilangan apa? Kehilangan tokoh-tokoh termasuk ya ulama, umaro, ya pejuang. Artinya yang memberikan teladan yang baik. Tidak ada contoh. Kalau dia ulama, ya umaro, pejuang itu kan berbeda. Maka akan seperti Abu Bakar Siddiq. Maka akan seperti Umar bin Khattab. Paling tidak 100% ya 5%-nya kira-kira begitu. Kita lanjut. Kemusyrikan merajalela di kalangan umat Islam, mempercayai ramalan gitu kan, meyakini ada sesuatu. Ini kan tipis Pak, tauhid musyrik. Sebagai contoh begini, kita jangan yang jauh-jauh lah, apa namanya Ratu Laut Kidul, jin dan sebagainya ya. Bapak Ibu, ketika kita tawaf, lalu ketika kita tawaf itu meyakini bahwa Ka'bah ini punya kekuatan, ini berbahaya, itu bisa musyrik niatnya. Buah-buah Allah ta'ala dijero, naudzubillahi min dzalik, nggak boleh seperti itu, kan begitu. Artinya memang harus murni mentauhidkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Jadi tidak boleh kemudian datang ke dukun atau kemudian percaya. Itu kan 40 hari 40 malam orang yang datang ke dukun lalu percaya, termasuk minta bantuan ke jin juga. Kan 40 hari 40 malam sholatnya nggak akan diterima Pak. Ya, dan itu Bapak Ibu baca dalam surah jin, ada manusia laki-laki yang minta perlindungan kepada jin, gitu ya. Kemudian mengingkari qadar atau takdir, ketetapan Allah. Ini termasuk. Bagaimana Pak? Misalnya, ini kan pemimpin kita sudah jadi, sudah terpilih, sementara itu bukan pilihan kita. Ya sudah, itu bagian dari ketetapan Allah. Lalu sekarang tugas kita gimana? Kita doakan, orang sudah jadi kok. Mudah-mudahan dengan doa itu berubah. Karena kita sebelumnya meyakini orang itu nggak bagus, tapi karena sudah jadi, dan kita harus menerima itu, bahwa apapun yang sudah terjadi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Tinggal tugas kita apa? Doakan saja. Ya, ketika kita bertemu jangan dipukul, rangkul saja. Kan begitu. Ya, kalau dipukul dia berlari, melawan, apalagi penguasa, melawan penguasa ya begitu, gitu kan? Lawannya dengan apa? Lawanlah dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu salah satunya, kita percepat. Kemudian kehancuran tatanan masyarakat, dominannya fitnah. Ini riwayat Abu Hurairah. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta, berdekatannya pasar. Nah, Bapak Ibu terus terang ya, saya mungkin yang lain sama. Ketika menerima informasi melalui media sosial, WA dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak tahu dan sulit mencari tahunya juga. Apakah informasi ini benar atau tidak? Hoax atau tidak, karena kadang-kadang kita tertipu juga gitu ya. Oleh karena itu maka tugas kita ketika menerima informasi itu harus tabayun. Tabayun itu apa Pak maksudnya? Mengkonfirmasi ya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab Kementerian Kominfo ya. Nah, kita tanyakan biar kita tidak salah gitu ya, atau tanyakan kepada yang ahlinya. Karena terus terang saja info-info itu Bapak Ibu, ada tempat ibadah dibakar, baik itu masjid ataupun yang lain, itu gara-gara WA, gara-gara menerima informasi yang tidak benar dan sebagainya. Ya, kan tadi itu orang itu ketika disinggung agamanya, walaupun dia nggak pernah sholat, semangat, apalagi urusan tawuran gitu ya, urusan jihad ya, wah udah itu gitu ya. Ya segitunya ya lumayan lah, berarti masih ada giroh Pak ya. Sebetulnya bagus juga, ada sisi bagusnya gitu kan. Tetapi kan kalau digunakan oleh pihak-pihak tertentu kan berbahaya sebetulnya. Sama dengan begini Bapak Ibu, orang beriman itu kalau dia berbuat maksiat lalu di dalam hatinya menyesali, itu bagus. Kenapa? Berarti keimanannya masih ada Pak. Masih kita merasa bersalah lalu bertaubat. Yang berbahaya itu kan begini, berbuat salah merasa tidak salah, merasa benar. Sudah ditampakkan ini kekeliruannya, tetap saja dia tidak mau menerima. Nah itu yang berbahaya sebetulnya. Karena manusia kan punya ego ya, nggak mau dipermalukan, nggak mau salah dan sebagainya. Memang Bapak Ibu tidak mudah ya, apalagi public figure dilihat ya. Kita ini kan seringkali keceplosan Pak, keceplosan keliru, lupa kan biasa gitu kan. Asal jangan dibiasakan saja. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah yang berbahaya. Ya, ya kayak kasus-kasus misalnya kayak berguyon tapi kemudian menghina. Itu kalau sudah jadi kebiasaan kan bahaya itu. Ya, membiasakan itu harus yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Sampai-sampai Nabi kan memberikan contoh, bercanda saja Nabi jujur. Jadi dalam bercanda kadang-kadang kita ingin bercanda tapi harus berbohong dulu. Ingin supaya orang tertawa, membahagiakan orang, tapi berbohong dulu, gitu. Ya, bikin cerita atau apa gitu kan. Tapi kalau Nabi itu bercanda benar, kan ada nenek-nenek ya. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah semacam nenek-nenek saya ini ada di surga nggak, kan gitu ya? Kata Nabi, nggak ada di surga nenek-nenek, gitu kan? Kan itu benar, karena begitu orang masuk ke surga, fisiknya itu, wajahnya itu antara berapa? 33 tahun lah. Sedang mejehna kasep-kasepna gelis-gelisna kan gitu ya. Jadi nggak ada, walaupun ibu 70 nanti di surga itu kembali lagi. Dan itu benar ya. Kan si neneknya nangis tuh Pak, di heureyan ku Nabi kan. Wah, berarti saya nggak masuk surga. Oh enggak, nenek bukan begitu. Ya. Di surga itu nenek akan kembali ke usia muda. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kedustaan banyak. Makanya dalam hadis disebutkan iya kawal kadiba, jauhi dusta. Orang satu kali berbohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Kenapa suami berbohong kepada istri? Takut dimarahi. Kenapa istri berbohong kepada suami? Takut dimarahi. Kenapa anak berbohong kepada orang tua? Takut dimarahi. Kenapa murid berbohong kepada gurunya? Takut dimarahi. Semuanya begitu, takut. Ya, kalau nggak mau dimarahi, ya berarti harus jujur, harus benar kan? Padahal
mendingan satu kali dimarahi daripada melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kita sebagai orang tua harus bijak. Ketika anak keliru itu jangan dimarahi. Justru kita harus berbangga. Oh, anak kita jujur. Oh, suami kita jujur. Oh, istri kita jujur. Mah, itu uang yang 500.000 kemana ya? Di Pesak nggak ada. Duh, kapan apa? Gitu kan? Padahal harus dibayarkan COD gitu kan. Tapi karena takut dimarahi ya berbohong. Padahal jujur saja, aduh mohon maaf Pak, itu teh ada nyasar COD, ya saya bayar. Padahal bukan nyasar gitu kan. Seringkali kan begitu, ya. Pak ada tamu siapa? Nggak tahu, ada yang nyariin Bapak. Begitu cariin, oh ternyata COD. Ya, Mah ini ada yang harus bayar, beli apa Mama? Nggak ada, dicari-cari nggak ada, gitu kan. Akhirnya suaminya yang harus bayar. Memang dalam Fathul Mu'in kewajiban suami itu 6 bulan sekali harus memberikan pakaian Pak. Bu harus tahu juga. Ini dalam Fathul Mu'in ya. 6 bulan sekali suami wajib, ini wajibnya ya, wajib membelikan pakaian baru lah, kira-kira begitu. Gitu ya. Tapi kata Pak suami, Ustaz, jangankan 6 bulan sekali, sekarang hampir tiap minggu. Ya, karena ayat ceodah gitu ya. Nah, ini mungkin berdekatannya pasar. Ya, pasar itu dekat, kita tidak perlu lagi ke pasar. Semuanya pakai aplikasi. Orang kemudian jarang bergerak karena semuanya sudah sudah online semua. TV saja pakai remote. Sekarang nggak pakai remote Pak, pakai suara. Nyala, mati. Kan mobil juga sama Pak ya. Akhirnya orang jarang bergerak. Kalau jarang bergerak ya sakit lah, kira-kira begitu. Fisik kita jarang bergerak sakit Pak. Lisan kita jarang berzikir juga sakit gitu ya. Oleh karena itu ya harus mau bergerak, berolahraga. Nabi itu olahraganya Pak. Coba pernah nggak Bapak Ibu kita gulat? Belum pernah ya, saya juga belum pernah. Salah satu olahraga Nabi itu, Nabi alimu auladakum asibaha warimaha. Ajarkan putra-putrimu berenang dan memanah. Di Madinah itu saya cari-cari di mana ada sungai. Belum nemu Pak. Mungkin ada ya, kita aja nggak tahu gitu. Tapi pada masa itu Nabi sampai memberikan statement, ajarkan putra-putrimu berenang dan memanah. Ada apa berenang dengan memanah? Nabi punya kuda Pak, kudanya hebat. Kuda nomor 1 lah ketika itu. Datang yang lain nantang balap Pak. Nabi dilayani, kuda Nabi kalah. Ini sahabat marah-marah Pak. Kata Nabi, kenapa kamu marah-marah? Yang kalah kan kuda saya. Berarti kuda saya jarang berlatih. Makanya yuk kita latihan. 1 gitu kan. Jadi nggak mau, tanda-tanda fanatisme itu kan yang kita cintai nggak mau kalah Pak. Termasuk nggak mau dihina gitu kan. Karena saking cintanya. Kata Nabi nggak usah begitu. Kalau kalah ya sportif saja. Kemudian yang kedua, Nabi balap lari dengan Siti Aisyah Bu. Ini romantisme suami istri. Ya Nabi umurnya ketika itu 55 tahun kurang lebih ya. Aisyah masih muda, kalah Nabi. Kata Nabi, "Hei Aisyah, pokoknya pekan depan saya akan menang." Nabi akhirnya latihan, ternyata betul. Ketika berlari dengan Aisyah, Nabi yang menang. Itu. Nah, yang satu gulat Pak. Kalau lari, senam atau itu kan nggak langsung. Gulat ini kan nempel ya. Nempel dengan kawan, membanting apa kan gitu. Itu Nabi pernah gitu, ada hadisnya. Itu salah satunya begitu Pak. Untuk apa? Kesehatan. Sampai-sampai kata Nabi, jadikan perutmu 3 bagian kan, makan, minum, nafas. Nah, nafas itu olahraga. Masalahnya kita ini malas olahraga. Termasuk saya. Saya pernah kena sinus Pak, Bu. Itu ke dokter di Buah Batu 3 bulan berturut-turut, profesor siapa gitu, disuruh berhenti. Kenapa berhenti? Obat itu nggak bagus. Gitu bilangnya Pak. Obat itu nggak bagus. Lalu gimana? Ya udah olahraga saja. 30 menit. 1 bulan saya istiqomah Pak. Olahraga. Karena kalau subuh itu keluar ini Pak, apa namanya? Ingus ya. Pokoknya batuk apa gitu kan nggak enak. 30 hari 1 bulan saya olahraga sembuh Pak. Udah sembuh. Liren olahraga nah. Sama kita juga tahajud terus ketika butuh ya. Begitu rumah kebeli nggak tahajud lagi, hutang lunas nggak tahajud lagi. Itulah sulitnya istiqomah. Oleh karena itu kadang-kadang Allah memberikan kita sesuatu yang supaya kita ini mau sadar. Misalnya Allah kasih kita sakit, sebetulnya jalan saja supaya kitanya mau ibadah, mau benar, mau memperbaiki diri.
Kadang-kadang kita bisnis dikasih rugi supaya kita mikir. Kadang-kadang kita ini mohon maaf dihinakan dulu supaya kita mikir, gitu kan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita merasa terhina oleh hinaan manusia, tapi kita tidak merasa takut kalau Allah murka. Padahal seharusnya kan dibalik gitu ya. Seharusnya kita merasa takut kalau Allah murka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian disisiakannya amanah. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, gitu kan, kehancuran. Jadi kalau Ustadz disuruh bangun jembatan, ya hancur kira-kira gitu. Walaupun sekarang itu masalahnya bukan itu saja ya. Banyak ya, tidak sedikit kontraktor bangun sekolah, baru beberapa bulan ambruk. Kenapa? Karena dikurangi materinya ya, speknya dikurangi. Kenapa? Karena harus bayar ke sini, bayar ke situ. Akhirnya berkurang ya, korupsi itu Pak, penyimpangan dan sebagainya. Itu kan celaka. Berarti tidak hanya masalah kemampuan, tetapi kejujuran, tetapi juga disiplin, bertanggung jawab. Walaupun tembok Cina yang lebarnya 5-7 meter dengan panjang lebih dari 20.000 kilo, saya pernah ke sana. Tapi yang paling penting kan mental penjaganya Pak. Kalau mental penjaganya bisa disuap, lolos itu Pak. Kan gitu. Jadi intinya ya keimanan sebetulnya. Orang bolehlah, ini mental. Bagi kita keimanan. Kalau iman itu ya jujur, disiplin, kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya mudah-mudahan lah menteri kita 3 hari kan di Magelang itu, seharusnya anggota dewan juga sama gitu ya, supaya membangun keimanan. Karena dalam undang-undang pendidikan itu kan akhlak mulia Pak, takwa akhlak mulia tujuan pendidikan itu. Sudah bagus undang-undangnya, tinggal pendidikannya, tinggal guru memberikan teladan. Karena anak-anak juga hilang teladannya, kira-kira begitu. Kalau untuk pengetahuan di Google juga banyak Pak, di HP dan sebagainya. Justru yang sulit itu, kenapa pesantren? Pesantren itu yang mahal lingkungannya Pak. Mohon maaf, anak-anak itu tahajudnya rajin, berjamaahnya apalagi, qobliyah ba'diyahnya insya Allah wiridan iya. Kenapa? Kan dipaksa Pak. Awal-awalnya dipaksa, lama-lama insya Allah terbiasa. Tapi apakah nanti libur nih? Apakah libur 2 minggu di rumah dia masih tahajud? Apakah di rumah dia masih sholat berjamaah 5 waktu? Apakah di rumah dia one day one juz? Belum tentu Pak. Ya kan? Belum tentu. Maka saya bilang, Bapak akan lebih bangga jika kebiasaan di pondok kalian terapkan di rumah. Bahkan harusnya ke masjid itu duluan. Walaupun jangan nyelonong gitu kan. Kadang-kadang ada yang merasa hafalannya banyak, suaranya bagus, nyelonong aja adzan Pak. Nyelonong jadi imam. Saya bilang nggak boleh begitu. Izin dulu. Ya, bilang dulu. Kenapa? Akhlak itu lebih penting daripada hanya sekedar pengetahuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena sudah syuruk ya Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbaiki diri, juga memperbanyak amal kita. Kemudian terakhir, barangkali Bapak Ibu punya anak, saudara untuk menunjukkan kebaikan atau kawan, insya Allah tanggal 30 Desember sampai tanggal 2 Januari kita ada muaskar. Muaskar itu pesantren kilat Pak. Daripada main pepetasan, trompet gitu kan, ngariung, kukumpulan, ngitung mobil gitu kan, mendingan tahun barunya di pondok lah, dan nggak lama main HP. Paling tidak Bapak Ibu tenang, anak nggak main HP selama 4 hari, kira-kira gitu ya. Nah, itu namanya muaskar. Saya diminta juga supaya ada pesantren bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman saya bilang kita belum punya fasilitas, kecuali kalau mau ngampar tidurnya di bawah boleh lah. Saya rencana kalau ada 30, tapi belum saya umumkan Pak ya. Saya akan apakah misalnya 1 malam atau 2 malam dan sebagainya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kekeliruan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.